Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul seperti biasa, yaitu dalam rangka li'ala li kalimatillah. Tidak lain kita ini hanyalah belajar bersama, yaitu belajar membaca Al-Quran, di mana bacaan kita ini supaya sampai kepada Iqra yang sebenarnya. Dan alhamdulillah melalui panduan atau tuntunan yang tersurat atau tertulis, kita bisa tahu ayat-ayat Allah yang sesungguhnya, yaitu tersirat atau terasa. Maka rasakanlah. Lalu bukti atau kenyataan menemukan atau merasakan sirat Quran, yaitu mengalami buannya. Karena menikam kada mengalami, bukan pengalaman namanya. Jadi rasakanlah apa yang dirasakan, yang ikam alami pasti kamu merasakan, bujur. Bas. Lalu kau lihat di situ, Roya, surah Al-Baqarah, surah kedua. Ya. Kau lihat di situ ayat pertama, alif lam mim gala, ya. Alam gala, nah alam gala, nah alif lam mim alam jadinya. Makanya kalau ikam kada mengalami, bukan pengalaman. Lalu sirat Quran itu sebenarnya kau mengalami. Lalu untuk mengalaminya, sudah nyatakah empat alam itu ikam? Kalau ikam empat alam itu tadi, maka jelaslah ikam mengalami. Ini. Lalu karena Al-Quran bukan dongeng, lalu Al-Quran bukan cerita, apapun yang disebutkannya, kalau kebanyakan manusia pasti mengira itu cerita zaman dulu. Bisa lagi mengalami kalau itu cerita zaman dulu? Udah bisa. Ya. Empat alam. Yaitu alam lahut, alam tiada huruf, tiada suara, yang kita ulang-ulang dengan menyebutnya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup dan berdiri sendiri. Apa sebutannya lagi, kan? Itu tajli, yaitu roh. Nah, alam malakut namanya. Lalu dari roh tadilah ditiupkan roh jadi pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Maka hatimu adalah alam jabarut. Apa alam jabarut? Alam paksaan. Siapa yang dipaksanya? Perintah hati itu, omnong bergerak tubuh nih, ya lah. Nah itu maksudnya al-jabar. Supaya ikam paham bahwa al-jabar itu Asmaul Husna. Lalu diartikan Allah Maha Pemaksa. Lah, yang dipaksa oleh Allah siapa? Karena dia yang dipaksa. Kenapa? Aku berbuat sekahendakku. Fa'alul libayurid. Nah ya kan? Allah berbuat sekehendaknya kan? Jadi ini nah al-jabar. Sedangkan alam nasut, pas tubuh ikam adalah keempatnya tadi ikam, gitu lah. Ya. Kemudian ayat keduanya, Roya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sudahlah ikam rasa itu. Zalikal kitabul la raiba fih, la raiba fih. Tidak ada keraguan. Hudalil muttaqin, dalil bagi orang-orang bertakwa, ya kan?
Ini pas kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Lalu petunjuknya, petunjuk itu dalil, dalil muttaqin, dalil bagi mereka yang bertakwa. Nah, situnya Al-Quran yang mana? Al-Quran alam tadi kan? Kada bisa kalau alif lam mim. Nah itu, ya kan? Lihat ayat 3 aja. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Stop. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Lalu akal manusia kebanyakan berpikir, lalu menyimpulkan dengan pendapat sangka. Beriman awan gaib, ya alam gaib, ujarlah. Nah itu nang kebanyakan tuh. Di situ pula sebenarnya pengujian iman bubuhanmu. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi SAW itu sebenarnya perjalanan rasa di bubuhanmu, bukan dongeng. Tuh nah, ingati Isra dan Mi'raj diperjalankan tuh rasa bubuhanmu. Kan Rasulullah iya melain Rasulullah kan rasa hidup di kamu. Itu nah. Lalu dalam perjalanan itu, kapan beliau bertemu jin ifrit? Dah, kada dongeng kalau. Ini. Lalu kenapa beliau dikejar? Pas buahnya. Kalau kita dongeng ada paham kita maksudnya. Kada berasa di kita rasa ya. Sudah kenal jin ifrit bubuhanmu belum? Tertawa. Tertawa tuh ya pelah geli seorang tuh kawalah diulah-ulah. Jin ifrit itu sebenarnya rasa tubuh dan rasa hati bubuhanmu tuh jin ifrit. Kada itulahkah yang menghalangi rasa ikam untuk sampai kepada roh? Nah, siapa ifrit itu? Itulah ifrat dan tafrit. Apa arti ifrat dan tafrit? Kurang lebih. Bila ada kurang lebih, manusia terpuntal di situ kan. Kurang lebihnya demikian. Kada pernah pas bila pandiran aku kayak itu sah. Wah, bila pada kan kenapa aku kurang lebih. Ini banjai. Ifrat tafrit. Pas. Lihat ya, rumus kalau semua. Kurang lebih, nah itu Jadi di dalam kehidupan sehari-hari pun dapatlah kada tersangkut lagi bila rasa kekurangan dan rasa kelebihan. Nah inilah, kau kira gampang gak pelajaran ini? Inilah. Nah coba kita lihat. Ini kurang nggak lah? Kurang lah? Lebih gila? Nah, sudah pernah dijelaskan kan? Bukan untuk dihafali ketika aku menjelaskan itu, tapi pahami. Nih, siapakah min itu rubuh?
Dan siapakah plus itu? Hati. Lihat. Masa kan paham on alam. Siapakah hati itu? 7 lapis langit. Ya mana? Langit. Ini rancak mahayal setinggi langit. Sarahmu, ya kan? 7 lapis bumi. Lalu bila 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dunia lah. Tahu akhirat lah. Inilah tuntunannya. Manusia yang banyak tuh, ingatin lah. Buta akhirat berjaya. Lalu ikan mendakai itu juga kah? Maka tidur seumpama mati. Nyata. Nah. Orang tidur berasa lah tubuh. Ada kan? Kemana ikam? Telah berpulang ke rahmatullah. Siapa rahmatullah? Karena tahunya bongol. Kayak banyak pada kenapa nah? Nih hatilah. Kau kayak anak beriman, hati. Tahu onroh lah. Nah. Tahu lah. Itu dah. Nah. Ungan sembahyang di mana dapat? Coba boleh. Tuh, celaka orang yang sholat mah itu tuh. Kenapa celaka? Amalku, ya kan? Kau lah tuh. Enggak ada ilmunya si bungul harus berkisah gitu, udah sama dengan tambuk ya. Lihat. Berpulang ke rahmatullah. Siapa ke rahmatullah? Roh rahmatan lil alamin. Nih. Nyaman menyambat. Roh ini nyaman menyambat buahnya. Untuk mengenalnya, nah kada semudah menyambat. Ikan berlaku pada ide. Nyaman aja dengar rekamanku. Tahu aja pada roh ya. Kenal beda awan tahu lah. Banyak yang tahu belum tentu kenal, tapi ketika kenal lebih daripada tahu. Lalu Nabi dikejar oleh jin ifrit ya. Ifrit taprit ya, lebih dan kurang. Kapan? Dikejar oleh jin ifrit ketika hendak naik ke langit. Nah, ketika anak naik ke sini nah, anak berlepas di sini, anak ke sini. Nah, ulah situ dikejar aja tuh. Kenapa? Nyata dikejar yang berdua ini nah, kalau biawan kurang nih yang menarik supaya berasa di sini aja, ya kan? Nah, jadi rasa terpuntal di sini sampai waktunya mau kada mau cabut. Nah, selesai cabut. Udah takutan dicabut, tambuk. Udah. Lalu sholat adalah mi'rajnya kaum muslimin. Nyaman tuntunannya banyak hafal menyambat. Nah, sholat adalah mi'rajnya kaum muslimin. Sudah mi'raj lah nih isi ibrat tapret. Nah, kalau Isra'nya atau di sini Isra'nya, mi'rajnya. Tuh benar. Lalu kan ada nang sholatnya ambangalan. Nah kan ada yang sholatnya ketika kan nyata di sini. Tuh. Buka surah ke-8. Ayatnya 35. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah ajab disebabkan kekafiranmu itu. Pas. Tuh kalau di sekitar Baitullah. Tawalah kalau di sekitar Baitullah. La maujud bihakin ilallah. Tidak ada wujud selain wujud Allah. Jatah Baitullah terus. Tapi ketika tidak memahami hakikat sholatnya,
bernapas siulan aja kah dan tepukan tangan. Padahal yang utama manusia disuruh beriman kepada Rasul Muhammad. Nah, cucuk kadang kanaknya, Muhammad itu jangan tahu. Itu banyak. Masing-masing mengaku pengikut Muhammad, dusta. Nah ingatlah, kenapa? Bujuran lah ikam mau umpati roh. Kalau roh nang sikap suruh mengumpati ikam. Ini tubuh di kepala, akal, pikir. Di dalam tubuh adalah hati. Lihati dua macam tuh lah. Sudahlah tunduk akal, pikir dan hatimu kepada Rasulullah. Hah? Nena, kadang mengajar kehendak seorang ini yang buanjai. Dari situ itu bahasanya yang dipadahkan oleh Khidir. Ikam kada sanggup nah umpet aku. Kada sanggup umpet aku. Kenapa? Ikam berpikir umpati pikiran orang banyak, pendapat ikam kajal. Kada sanggup umpet aku. Kenapa? Umpet aku yang tendang nah. Kan? Kada sanggup banyak. Ini lalu hati kada nyaman umpet orang banyak, selesai lihat di dua dia akan membantahku kan. Nah, kayak itu kekerasanku dulu daripada dua nih. Hajar nyata aku berdiri kayak ini nah. Nah, tiga melihat aja aku di bubuhannya manusia yang ada. Udah lah, kayak itu aja. Dan lalu bacaan itulah aku kadang menambah lagi ya. Majelis taklimku buatnya. Maka beruntung ikam-ikam umpat sudah. Itu aja. Kenapa? Kemudian umpat sudah. Mairitakan na buatnya. Amunnya bujur-bujur. Nang tanggung-tanggung itu rasanya. Pemarahan aku nih lah. Pemarahan lah. Aku dikira pemarahan. Aku kasihan. Aku kasihan tapi menendang. Coba kayak apa tuh? Aduh, nah itu nah, mairit akan itu nah supaya nah kayak itu nah, itulah bacaan ya. Padahal ketegasanku itu tadi penegasan untuk pendirian nah, bila kata tegas rabah ikam. Nah ini, lalu ketika Mi'raj ini nah, naik ini ketika itu dikejar oleh jin ifrit. Nah ini maksudnya itu pasti melewati ini rumusnya Bu Anjay. Kembali ke surah Al-Baqarah. Lihat ayat kedua tadi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Ya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya. Ayat bawahnya ketiga. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib. Terus. Melaksanakan sholat. Ya. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Iya kalau tuh. Allazina yu'minuna bil ghaib. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Bisa lah kamu beriman pada yang gaib. Ketika yang gaib itu belum nyata bukannya. Ini berbalik lah. Kita beriman aja gin. Kita dia percaya aja pang ada nang bangsa gaib. Nah bukan kayak itu beriman. Ya aduh. Nah. Akhirnya lain itu salah iman ti amun luannya lah. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Kemudian melaksanakan sholat. Pas. Tuh nah. Lalu orang nyebut sholat gaib lah. Belawasan sholat itu gaib. Itu aja sudah. Karena sholat itu gaib, makanya orang-orang buta kada melihat sholat kok.
Tapi ketika nyata ikam melihat yang gaib, ikam tahu di mana pagatnya sholat itu. Beriman pada yang gaib lah. Nah, secara pengetahuan, nih gaib yang sebenarnya. Tapi kan bangsa jin itu Jarmo. Tubuh bagus. Kelihatan bentuknya? Ya. Ditiupkan roh bernapas tubuh. Nih olah napas dah. Dan ini juga makanya jadi bentuknya ini. Wah, dasar terlalu kada tahu onro. Nah, lihat jadi apa nih? Ditiupkan roh bernapas jadi pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Pendengaran, penglihatan dan hati. Kalau kada bertubuh, siapa kau? Nah, makanya jin dan manusia lah. Iya. Tuh kan. Pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Ujar tubuh nang gaib itu jin ya. Patah kasih ininya nah. Sudah, bulat on saja 4. Nyaman kali kamu melihat. Ini penduduk bumi. Penduduk bumi bangsa manusia ya. Nyamannya nah itu. Lalu orang-orang gaib itu orang kayangan, orang atas langit. Kenapa pahamnya? Nah, penduduk bumi manusia. Tunggu lah. Penduduk langit kan hati ikam lah. Orang gaibnya. Hati on tubuh ya. Bila kada mengenal diri ini buannya lah, kada tahu diri bakalan nih. Apabila bujur mengenal diri pulang ini, maka tunduk dan patuh kepada rasulnya. Ke sini nah. Lihat jalan aja. Makanya kalau sekilas kan dongeng. Kenapa jin ifrit itu tersungkur? Nah, ketika mengejar Rasulullah, tersungkur, sujud, sewujud. Roh aja bang nih, roh aja kalau iya. Kau lain sewujud lah. Situ dah. Makanya 114 surah. Ya lah. 114 surah. Bagus. Al-Quran. Sebenarnya Asmaul Husna itu 99. 99 jam. Maka yang manakah yang satu itu? Bila tahu yang satu itu ya sempurna. Rami berebut mencari yang satu. Padahal Asmaul Husna 99 itu yang satu itu ya menyambat nih nah. Siapa namanya? Nah, ketika nyata itu 100 kelak ya. 100. Maka 100 ini sudah 7 Ma'ani 7 ma'nawiyah ini 14 ya. 114 maka anas manusia ya kan? Buka surah terakhir. Surah ke-114. Nah, anas kelak? Ya. Bacalah. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Stop. Apa rasa ayat itu? Nah, aku udah tahu para ustadz dunia ini nah. Bunyi! Apa maksud ayat itu? Nah, jangan tahu berkisah aja baca Quran. Nih kan ujung ayatnya nah. Mantap. Tuh kesimpulannya. Katakanlah ya, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Maka yang timbul yang berdiri ini Tuhannya manusia buatnya.
Aku berlindung kalau nang timbul ini siapa? Sudah. Sakulah maka jauh-jauh luput. Ayat kedua. Rajanya manusia. Enggak. Siapa rajanya? Asal berlindung nih kamu timbul kacung. Kau kacung lah. Nah, tuh asal berlindung lah itu maksudnya. Lalu bila ikan berlindung, siapa yang gaib? Tadi beriman orang gaib. Nah, ini gaib sana seorang mencungkung harus luput. Ayat berikutnya. Tuhannya manusia. Ya. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Pas itu allazi waswisu fi sudurinas. Yang pertama, setelah ikan berlindung tadi, maka yang jahir siapa? Oke jenya, kawas sudah ikan kada dijahir lagi. Sekarang mulai dalam bulangnya bisikan bulang. Kau lihat itu bunyinya tuh, ha? Ayo, nang berlindung. Ikan muncul kada di tubuh, ya. Bisiki bulang mulai dalam. Karena kesini lainnya dah. Mujur aja karena di tubuh, tapi mau dibisiknya di dalam sama ya, dijahit di tubuh pulang kuriak. Ya. Terus kan? Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, itu bang kesalahannya. Kejahatan itu dalam kurung. Ya. Nah, itu kalau bagusnya. Apa maksud dalam kurung? Karena penerjemah itu dalam kurung itu maksudnya si penerjemah. Kalau ayat itu kan tidak menyambatkan kejahatan, yang membisikkan ke dalam dada manusia gitu aja. Ya. Terus karena itu setan yang membisikkan, lalu ujar kejahatan. Kau kira setan itu kan bisa membisikkan yang baik ya? Nah, akhirnya bungul kita ya. Aduh. Wah, setan itu bisa membisikkan yang baik. Kau kira setan itu kan menyuruh kamu rajin sembahyang kah? Hah? Hanya tahu. Ya kan? Pasti kamu kada ikhlas kena. Kenapa? Bisikan setan ini tadi yang kamu tuntut. Kayak apa nak ikhlas hati? Rajin sembahyang, banyak berzikir. Oh, pahalanya banyak. Karena surga nang ketujuh Firdaus. Tak ke Firdaus bunyi hati ya, udah setengah ada. Nah, ini gara-gara setan kukuria coba. Nah, aduh. Nah, kayak apa? Ujar lillahi ta'ala aja bibir. Habis sama munafik. Awak ada munafik lah. Tuh kau kira setan tuh membisikkan tadi kejahatan aja lah. Kebaikan gini bisikannya juga. Cuma bila kejahatan dan kebaikan bila ikan bertahan di situ pas dunia bacaannya. Lalu setan pernah membisikkan kebenaran. Kada bakal benar, tapi dia bisa membisikkan kebenaran. Nggak bisa. Wah, lihat deh. Setan tuh tahu. Baca kalian. Lihat yang di bawahnya. Penghujung ayat. Tamat. Semua. Dari golongan jin dan manusia. Berarti ikam lain jin, lain juga manusia. Kawalah ikam lain itu. Tuh ujungnya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya kan? Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Kalau pertama tadi? Ya. Siapa aku kalau kayak itu? Lalu minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Siapa aku? Coba. Tuh. Berarti aku lain jin, lain manusia karena aku berlindung dari dua itu dah. Ya kalau gaib kalau aku daripada mereka. Dah pernah mereka mengetahui aku siapa? Dan itu jin dan manusia. Ayo, kenalan aku. Nah, masa kada pinandu nah itu. Aku gaib daripada jin. Gaib daripada manusia. Kau lihat itu lah. Itu jadinya sempurnanya Quran yang kata 114 ribuan ya. Ikam bukan manusia, ikam bukan jin, ikam bukan tubuh, ikam bukan hati. Nah kesini nah dua ini nah pana maksudnya. Pelajaran itu gampang ya, panau.
Nah, kenapa? Ketika ikam di sini, nah ini benar. Ini, coba, bujurlah roh ini berlindung dengan roh ini tadi jadi angin, jadi api, jadi air, jadi tanah. Dari setitik air jadi segumpal darah, jadi segumpal daging, lalu berbentuk. Melihat bentuknya lah. Kada berlanjut ikan roh ini. Nah, kada berlindung lah roh tadi. Ayo. Ini dari apa nah? Mau kada dari roh. Tapi lihat ya. Orang pasti yang masuk spidol kada pinandu roh nah. Karena catok awan roh nah. Gaib banyak. Kayak apa kada gaib? Aku roh yang jadi ikam jenai, maka ikam kada bakal dapat melihat aku. Iya kada? Coba bukannya. Nah, aku roh yang jadi ikam mati air. Nah, makanya tampuk mun kada kenal aku. Padahal hatilah ikam berdiam merasakan kenal tuh. Sebenarnya itu. Ini kada mencari manalah nyanyuk. Iya kada? Tuh kalau kita kayak ini. Nah, itu. Nah, kesini banyak. Maka berpulang ke rahmatullah, rahmatan lil alamin. Selamat leh. Menyambat nih nah, makanya alhamdulillah petunjuk kada ada luputnya. Tinggal kita aja lagi. Lalu ini kurang, ini tambah kurang. Tambah kurang ya kalau ini bagi banyak. Nah, ini bagi karenanya rahmat bagi semesta alam dah bagi. Dah, lihat. Makanya sedangkan di sini kali dah deh. Nah, kali siapa itu? Jat Hayat. Nah. Ayolah. Nah. Ya kelak. Kasih tahu aja. Tapi ketika manusia ini kali lah. Sebenarnya kayak ini bener lah. Supaya kamu dapat melihat nih. Tubuh min enggak? Ya. Min. Sebutin aja lah. Terus kalau plus tambah 2 kalau nih. 2 buting, ada yang kayak ini, ada yang kayak ini. Ini satunya mana? Nah, satunya ini gaib jadinya. Nah, disebutin aja lah, ya. Satunya gaib. Jadi di sini lalu tambah aja. Si gaib tadi, nah gitu. Baru di sini garis ini tadi membagi 2, dibaginya atas bawah. Nah, padahal bagi itu kayak ini benernya. Bener kan lah? Ya. Coba lihat di tulisan. Bagi itu kayak apa kayak inilah. Ya. Nang garis kayak ini dipagatnya kayak inilah. Pas. Lalu di sini mereng ke sini, ini mereng ke sini ya lah. Tuh buahnya. Lalu yang gaib di sini yang mana? Nah, makanya ini ini kita berencong tuh itu. Ini kita berencong kemananya? Tapi ketika berencong kayak ini, ikam tahu sebagian, ikam nang mereng. Ini belajar ini bila tanggung-tanggung lah. Ikam sama dengan ikam kali ini sampainya ikam sebutin aja kayak ini. Nah, mereng kali jadinya. Bila kada dapat sebutingnya. Oh jadi ini apabila ke kanan maka ikam ini temukan yang ke kiri. Ya, maka lurus ke sini. Siapa pegawai petukangan? Ini suai kalau namanya. Makanya pelajaran itu sesuai kada awan kelakuan.
Nah, bujur je, Majid. Jangan kisahnya belajar aja, kelakuan kayak orang kada belajar sesuai kada. Ya kan? Lalu bila sesuai, itu memakai, namanya memakai. Sebenarnya bukan dipakai pacul, banyak. Disirat, dirasa tadi akan terlihat pada kelakuan ini nah. Pada situ. Naik ke sini dikejar leh. Ya. Jelas kelihatan? Nah, antara ini lah buahnya lah. Nih. Antara rasa tubuh dengan rasa roh. Ya, Pak? Nah, bukan begini. Nah, rasa tubuh lah. Ya. Nah, kan jalur ini buahnya jin itu alam bawah sadar aja tahu tuh alam bawah ke alam atas udah tahu kok. Nah makanya antara bangun dan tidur. Nah padahal kita kan mahayal mencari rasa nang sambatnya lah, padahal itu bukan mahayal. Rasa antara bangun dan tidur. Gimana hendaknya? Kalau bang, kena nunggu waktu anak guring. Jangan! Lawasan! Wah ini kawalai kamu di antara bangun dan tidur. Nah, antara bangun dan tidur. Nah, coba. Padahal antara bangun dan tidur ikam itu buahnya Nina. Rasakan hati, jangan berpikir tapi. Nah, antara bangun dan tidur, bangun baru berpikir kan? Coba buahnya, tuh. Bila bangun baru berpikir, kenapa anak? Nih bangun mak baru berpikir. Coba mengguring, adalah berpikir nak makan, adalah berpikir. Coba. Nyata kan? Kada ada berpikir nak makan, kada ada berpikir nak kami, bujur. Bujur kada? Nah bila bangun ini baru berpikir. Iya jakin. Ayo dikira kau mapalan kah? Ini rasa mau pandil nih. Aku mau mapal berarti pendapat buahnya. Nah tapi ketika rasa mau pandil, bantah bang membantah berarti kan merasa. Itu aja ya kan. Ya sekolah di mana pasti merasa ya kan. Itu tuh. Ini. Tapi hati ini ya bangun kah guring kah perasaannya tetap. Makanya nya rasa antara bangun on guring jer. Ya. Nah, makanya ini disebut jiwa. Nah, di sini yang dilajari ketika guring ya lalu bermimpi. Si ini nama kisah mimpi pulang ketika bangun. Ya. Nah, berarti kamu waktu guring kan guring lah. Itu bagusnya. Makanya coba mata hati ya. Nah mata hati kira pernah guring. Mun mata di sini bisa ngantuk. Ada terdengar lah hati ngantuk. Itu aja dah. Tuh banyak. Nah itu antara ini nah ya kalau lalu yang merah itu kan Rasulullah leh. Rasulullah itu rasa Allah lah. Nah, kada rasa inilah disuruh merah kasih nih. Sebenarnya rasa ini nah nih. Padahal ini rasa hidup ya lah. Ayo rasa pikir kan tetap rasa hidup ya lah. Nah, terkumpul kasih nih. Nah itu bukannya itu. Sebenarnya itu. Bila sudah ke situ, lalu si ini kan apa kehendak. Melainkan ila wahyu yuha. Nah, ila wahyu yuha. Kecuali wahyu atau iradat si hayat. Nah, itu. Nyata nih bonnya.
hayat tajli roh. Hu, ditiupkan roh masuk ke tubuh. Hu, bujer. Ketika ia keluar, Allah. Hu Allah, bukan kehendak hati. Bantah ikam mun kawa. Ayo sekolah di mana kana? Ayo. Amun kehendak hati, hu Allah keluar masuk ini ada pakai oksigen nih kamu. Kalau pengeluaran oksigen di rumah sakit itu, kehendak hati tarik, itu aja sudah. Tarik seorang, kenapa bawa oksigen? Ya kan? Kan ada kehendak hati. Pas buahnya kawalah dibantah. Kemudian dia menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan rohnya ke dalam tubuhnya. Karena kan nyata. Siapa yang meniupkan? Karena kehendak ikam gelak. Ya. Pas. Nah HP itu buahnya apa dahsyat dan keluar masuk nih lah. Lalu bubuhanmu dilajari itu, ini supaya ikam naik ke sini. Kenapa harus ada jin ifrit? Dah aja. Lalu lebur jin ifrit itu dengan tiupan Allah Ta'ala ini maksudnya. Ya. Lalu bisalah lebur jin ifrit itu, jin ifrit itu ikam. Kau kira siapa buahnya? Kau lihat itu dah. Ifrat taprit kena ikam lah. Rasa akal pikir dan hati tadi kena ikam lah. Udah lebur lah rasa itu. Nah itu maksudnya rasa akan ditiupkan roh, makanya jadi ikam, woi. Pendengaran, penglihatan dan hati. Kenapa ikam kena lebur? Tuh bacaannya. Kenapa ikam kena lebur pada kenyataan roh? Kan ditiupkan baru ikam ya. Itu disuruh sholat itu. Nah ini jalannya tadi lihat deh, di mana ada pagarnya. Mulai pembukaan tadi Isra Mi'raj tadi. Sholat adalah mi'rajnya kaum muslimin. Ayo, sholat. Ya, mi'raj ikam. Oi, mi'raj, rasa tubuh, rasa hati, mi'raj nih, naik ke sini. Nah itu nah. Tuh. Itu banyak. Kan. Lalu mi'raj ke sini tuh. Naik ke sini maka supaya nyata Allah ini ikam kada di luar, kada juga di dalam, tapi meliputi. Itu nah. Jadinya nah itu maka jadilah jari ini tadi nah meliputi hajar pertemuan tegaknya diri tadi karena sesuai ya nih kan tapi mun hafal aja karena kan nyata, maka itu tadi yang bacaannya. Ini rumus ya. Kemudian sudah nyata di sini, Bu Anjay. Kisahku dunia ini. Itu aja. Lalu kenyataan wujudku akhirat. Sebenarnya itu. Dunia ini kisahku. Kenyataanku akhirat. Apa bedanya? Nah. Coba, hubungan merasakan bujur-bujur. Yang melihat itu jahir ke apa batin? Batin. Berarti akhirat, coba lihat deh. Karena sadar hubunganmu mulai akhirat, ya bejinguk dunia. Kayak apa? Coba. Batin gila. Batin melihat ke jahir deh ya. Makanya jahir itu benciling nak melihat batin kita kawala. Kan? Apa itu tuh? Nah, ditiupkan roh. Jadi pendengaran, penglihatan dan hati. Coba yang mendengar tadi siapa? Mungkin ada roh. Yang melihat siapa? Lalu rasa siapa? Mungkin ada rasa roh. Ada wujud inilah. Lalu mana mencari Allah Ta'ala? Mencari apa? Itu nah. Nah itu nah, aduh.
Makanya beliau sudah nyata gitu, jangan banyak kisah lah. Mau aku nggak ngarah, dikira senang gak aku kisah tasawuf lain, lain kisah. Kenapa? Bila berkisah tasawuf ni sombong, ngatigam, berai. Pakaiannya tuh, aduh, nah buahnya. Lalu karena nyatanya diam tadi tuh, banyak kekawalan kunang takajud. Oh amat yang melodi itu kak, lihat tibuannya. Itu, langgundrung tuh, lihat sih, langgundrung. Wah itu, wah tasawuf, karena kada berkisah amalannya tuh nah. Kenapa mau berkisah ni sombong? Makanya aku mau menyampaikan ke ikam, karena aku menjalani buannya. Nah itu karena itu jalannya maka aku dapat sampai ke sini nah. Coba mau berkisah sini, sombong ini tetap tertahan lah buannya. Kada akan jatah Muhammad kan berkisah. Aja apa lagi? Jangan maka aku Muhammad tukang kisah. Nanti pemarahannya. Makanya Muhammad banyak orang tertahu Muhammad kan berkisah. Tahu Muhammad, jadi Muhammad percuma berkisah apa? Orang kada percaya, ya kan? Aduh banyak. Ini lah. Itu ketika menerima wahyu pertama di Gua Hira, menggigil Rasulullah. Lalu beliau, kalau bahasanya Sidin bepadah dengan bahasa Arab ya lah. Iya Sidin menyambat itu ya bacaannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah itu ayatnya Iqra itu. Kalau bahasa dialognya, aku dirangkul oleh Jibril, disuruh Jibril membaca umpat mendengar tak umut napa. Ya kan lah, luput. Itu. Lalu dipadahkan. Yang siapa yang pertama? Sidin padahi, bini Sidin kan? Ya jelas lah. Amun bini Sidin ini sawat kada percaya jauh lagi orang buannya. Nah lalu bini Sidin tadi pulang mendengar apa yang Sidin sampaikan dengan bini Sidin tadi. Makanya itu orang yang pertama kan. Umi Hadijah itu punya paman. Wisi paman. Jadi paman Sidin ini, pamannya Umi Hadijah ini seorang ahli kitab. Tapi buta. Nah, coba pahami ya. Ini. Oh, ahli kitab ya, tapi buta. Ketika diceritakan oleh Umi Hadijah tentang yang dialami oleh suami Sidin, lalu disuruhlah panggil Rasulullah tadi, lalu datanglah ke paman Sidin tadi, ya. Coba Bang ceritakan apa yang kau alami kalau bahasa kita, ya. Lalu Rasulullah menceritakan atau mengatakan atau membacakan, sebenarnya membacakan itu, menyambat yang Sidin rasakan. Maka setelah dibacakan itu tadi, pamannya Umi Hadijah tadi mengatakan bahwa kaulah Rasulullah. Kenapa maka wani memastikan hanya dengan pengalaman Iqra tadi? Padahal beliau orang yang buta. Orang yang buta coba. Lalu kayak pembaca kitab huruf timbul, pahamlah? Hebat nih bahasa ini, bahasa mantiknya iya. Bahasa nahunya iya nah. Kalau orang buta tuh membaca huruf timbul tuh dengan apa? Dengan jari. Kalau kada ada jari pakai apa? Ayo Bang, pakai apa? Kalau kada ada jari,
Pakai apa? Ayo sambat. Ini belajar ikam nyata buatnya. Karena ikam belum orang lain kalau hendak menjelaskan kayak ini kan dibantah orang ya, baik kam? Jangan kamu anggota majelis mana? Hah? Jadi ingati buatnya lah, orang buta membaca huruf timbul pakai rasa. Jangan sambat lagi jari. Yang penting rasa daripada bisi jari kada merasa. Coba kamu membuta kada melihat lah ya. Tapi rasa itu tahu buatnya. Nah, rasa ingatilah. Jadi bila ikam membaca dengan rasa, disitulah sebenarnya ikam yang melihat sebenarnya. Bila ikam membaca pakai penglihatan, ikam buta. Banyak yang melihat, tapi kan merasa kan? Buta. Ayo babarnya. Ini dah. Tapi bila ia merasa, aku biar bapak jam, bukan nih kam. Enggak apalagi lah. Aku bapak jam nah. Tahu benar rasanya. Kayak apa kada tahu si Rasulullah jadinya tuh bukan ya. Nah, rasa kalau. Nah, itu. Huruf timbul lah. Pas. Rasa itu sebenarnya yang menimbulkan huruf. Nah, yuk lihat deh. Lah jadi pintar dah. Ini kita ada kamusnya nih. Kamusnya ada di ikam sudah sebenarnya. Iyalah, nah. Rasa itu yang menimbulkan huruf. Contoh, rasa manis. Pas timbulnya huruf M, A, N, I, S. Ya kan? Nah, coba merasa pahit. Mungkinlah ikam huruf ini nih ikam tulis. Iya, jadian. Bah. Ya Pak. Nah, ini. Lalu, kembali kepada ungkapan penjelasan tentang Iqra tadi. Ketika dijelaskan tentang apa yang beliau alami di Gua Hira, yaitu Iqra, maka engkaulah yang dimaksud Rasulullah, kan gitu. Jadi siapapun ikam-ikam mendudukan di sini, bila merasakan kenyataan Iqra yang dimaksud Al-Quran, maka Rasulullah ada di ikam. Mang, kada mahayal buatnya. Itu dah. Buka di situ surah Al-Alaq. Sembilan enam. Ya kan? Kita ingat aja bila angka bulak balik. Ya kan? Ya. Kenapa maka 96? Nah. Melihat mulai sini 9, enggak lah? Nah, tapi belinya melihat mulai sana pasti 6. Nah, inilah. Tuh, jadi dari sini 9 orang pasti melihat 6. Aku melihat 6, orang pasti melihat 9. Kayak apa lagi? Ya kan? Nyata tuh Bun ya. Ya memang hubunganmu dulu kan ada sebagian aja lah hadir. Jadi kalau masih kurang juga nah penjelasanku, baca kurang salah. Aku tulis 6 jedana. Nah, kayak apa ya? 6 gelar ya? Ya. Baik. Aku lihatkan hubungannya. Angka berapa? 9 hubungannya kayak apa ya? Coba lihat 6 lo tadi. Nah kayak ini bener lah. Dah. Maka bila ikam berdiri mulai sini aja 6. Lalu orang melihat mulai sana 9. Pasti bertentangan. Tapi kawalah ikam jangan berdiri di sini, jangan juga berdiri di sana. Hanyar tuh. Nah kayak itu buannya Iqra dah.
Maka ketika ikro, aku kan mengajar bacaanku ke ikamna. Coba, kalau kan dikira aku majelis setiap dibacakan ayat ini aku mengajar bacaanku ke ikam, kada. Sebagaimana ini tadi, 6 gelora ya. Aku suruh kayak ini, berapa buatnya? 9. Tersenyum aja. Kenapa? Kayak itu caranya. Karena ketika aku melihat kayak ini, aku harus jadi penglihatan bubuhanmu. Sangat tahu, ikam pasti akan melihat 9 buahnya, ya enggak? Nah, itu orang pintar. Ini kadang mengajar buahnya luput. Akhirnya seorang jadi luput jiwaan. Nah, 6 ngelor. Ujian sana 9. Sarik kita lah, bungul kita ya mensarik. Nyamannya bacaannya nah. Kenapa maka kita mengarasi? Coba mun kita di sana roya pasti 9. Nah, berarti mun kayak itu kita kada buta. Tapi ketika kita mengarasi 6 kayak ini tadi, kita buta juga. Apa bedanya awan ikam cuma mengarasi 9? Nah. Tapi ketika 9 6 ikro kalau apa arti ikro itu? Segumpal darah. Segumpal darah? Buannya. Segumpal darah tuh buannya itu lo bekarasan tadi. Yalah. Apa nak lo betul deh. Saya kong mengarasi 9, saya kong mengarasi 6 ya lah. Padahal yang 9 ini bujur, yang 6 bujur. Ya. Tapi kayak apa yang sebujur-bujurnya? Nah, 9 ini benar ya, yang memandangkan 6 benar. Yang kayak apa supaya yang sebenar-benarnya itu mengalih. Nah itu caranya. Maka wahai segumpal darah, ikrolah ikam. Nah kasih itu. Jangan begumpal-gumpal wara, ya kan? Masai. Karena bisa gumpal darah, begumpal tuh mulai karas. Ikam tak sumpet. Urat. Darah itu harus mengalir rasa itu ke sekujur tubuh, bukan begumpal kayak darah baku. Nah, itu maksudnya. Lalu tekanan aja dia lihat salah siapa. Buannya kayak ilmu kedokteran gini padahakannya. Aku mau ada dokter sih aku tunjukin mau kayak apa toh? Asli kalau apa? Lalu panggil sangka penyakit ini itu hampas kamu, aku benar-benar nyambet tuh. Aku belum melihatnya timbul gerigitan kok. Udah tahu, ya apa ya. Nah, jadi bila sudah tak gitu dibacakan tuh sebenarnya buannya. Bila dibacakan oleh syarat Quran, rasa alam semesta ini kok berasa di aku. Lalu yang mana nanti dilihatkan oleh Allah kelihatan kok. Itu. Jadi bila dibacakan dilihatkan Umar rasa nunggu papa gitu. Ini bergerak seorang buannya anak. Kayak situ jadinya. Lalu buan itu makarasnya sidin tasarah aja. Orang lemah lembut letoy. Lalu di dalam pergaulan, aku kan pernah bekarasan gitu. Amun aku keras bekarasan tadi apa bedanya? Ini berapa 9 kadaknya 6 bekarasan. Tapi ketika aku tahu benar kamu melihat ini 9 ya, 6 kalau ya. Lalu aku berdiri di tengah. Nah diriku yang di tengah ini yang keras buat ya, itulah. Bukan pemarahan kada itu. Nah, tuh bacaannya. Lalu kenapa setiap yang ikro tadi? Karena apa kata pamannya Umi Hadijah tadi? Nabi-nabi terdahulu pun menerima wahyu pertamanya itu. Kalau itu dongeng buahnya, kita dapat kita sirat Quran ini kenyataan petunjuk Allah. Ternyata siapapun bubuhan ikam yang merasakan ikro itu tadi, maka itu wahyu pertama yang ikam terima untuk memahami Quran. Itu sebenarnya di ikro kada dapat kok riak suara bagus itu ini luput lain itu berasa kada. Ayat pertamanya
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Was, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahasa Arabnya banyak yang bisa menyambat. Lalu apa geram syiratnya? Rasa daripada surat tersebut. Rasakanlah. Jadi baca yang sebenarnya rasakan. Bas kalau tadi. Biar ikan buta buat nyai kada melihat lah. Asal merasa. Iqra. Wah. Coba amunnya dapat melihat aja kau membaca. Orang-orang yang matanya buta tuh bang. Tapi merasa kalau Iqra aja juga. Iqra, rasakanlah. Dengan menyebut nama Tuhanmu siapa? Allah. Yang telah menciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalimat ini nyata rasanya. Rasakanlah kasih sayang Allah. Jadi Iqra yang pertama diterima adalah rasa kasih sayang Allah. Maksudnya, ya kan? Coba tubuh ya. Adakah berasa waktu lahir? Aku bertanya. Padahal hidup tuh. Hidup kalau. Ya. Adalah berasa. Adalah. Ya. Setelah ditiupkan roh bernapas. Karena waktu lahir kan langsung bernapas padahal hidup. Ya. Jadi bernapas tuh ini pasti menarik dulu. Makanya huwa. Nyamannya. Jangan tahu huwa. Makanya hu. Nah ketika hu tadilah. Berasa banyak. Kenapa? Nah, makanya ditiupkan roh. Kan ditiupkan gelap. Hu. Hu itulah yang jadi pendengaran. Penglihatan dan hati bagimu. Bulat sebijian Quran. Bismillahirrahmanirrahim aja kan. Jadi mau umpat belajaran ke aku. Sampai kesimpulan itu. Lalu Ika merasa dapat. Yang penting kan Quran itu himpunnya kan di Bismillahirrahmanirrahim. Percuma. Ingati percuma. Sambatan. Nah, pas buahnya 114 surat. Himpunnya di surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Himpunnya di Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak iritakan. Lalu, mulai Bismillahirrahmanirrahim pulang. Ya, temukan 114 surat. Harus kayak itu. Tahu kalau ada rumusnya, ya jalani pulang. Jangan tahu rumus saja. Terjerumus, ingati. Juga. Nah, 114 surat tahu dah ada di ikam ya. Bebulik mulai Bismillahirrahmanirrahim. Berasa ke 114 surat dah. Adalah himpun namanya itu. Rasakan kasih sayang Allah. Teruskan ayat keduanya. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Tuhannya. Ayat ini berapa kali nih diulangakan lelah. Terjemah dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu kan terjemah. Bahasa Arabnya khalaqal insana min alaq. Ya kan? Khaliq cipta. Insan ini yang banyak kada memahami. Insan itu adalah rasa sebenarnya. Wal insan nusir. Dan insan itu adalah rahasia, ujar terjemah. Padahal sir itu rasa. Wal insan nusiri. Insan itu rasaku. Mas. Ini. Kesitunya. Makanya khalaqal insana min Allah. Dia telah menciptakan rasa dari segumpal darah. Yang mana segumpal darah tadi? Nih. Yang lah, tinggal. Nah, ini buahnya. Kalau bang kira-kira. Nah. Ini segumpal darah hati inilah yang menciptakan rasa. Dia siapa? Dia yang hidup. Hidup di ikam. Kau kira Allah di mana? Tuh kan.
Nah, hidup tuh rasa hidup tuh menciptakan rasa dari segumpal darah hati. Oh, menciptakan rasa tadi dari segumpal darah hati. Makanya hati-hati. Oh ya benar. Itu hati-hati. Jangan asal bunyi. Apa jadi rasa bu? Aduh. Lalu mun kada beiman. Kawalah yang kada bersangka buat dia. Itu haja sudah. Kawalah kada bersangka lah. Mun kada beiman. Bah, belum lagi ditambahi nang transferan dari tetangga sebelah tubuh, bah. Oh, ujar, nah masuk ke telinga lewat lolongkang jendela. Nah, ini rumah buahnya nih. Nih tuan rumah, jangan ganggu ini menampiling tuan rumahnya. Itu dah. Apa ujar? Ada lewat gitu aja. Was-was. Nyaman ya lah. Paling benar jangan asal pandir. Ranai percaya. Karena jangan asal pandir. Nah, berikutnya. Pasti ranai. Kenapa? Nih. Lalu banyak makanan yang jadi penyakit. Betul kan? Ya, makan kayu jabok kayak kabra. Nah, nanti hewannya. Nah, inilah. Sampai bernapas saja jadi penyakit. Aduh hai. Nah, lalu ketika bernapas jadi penyakit, ingkar dan kasih sayang Allah. Ikam punya bismillah ulapau nahan. Ayo baca. Padahal ini gambarannya lah. Gambarannya. Kayak itu murka Allah tahu lah. Awan orang-orang yang seperti ini. Ayo wakilkan ke aku nah. Mampasinya. Apa ngalih. Nanti. Tuh tabayang tadi bang. Aduh. Ngeri lah. Nah. Tegas keras kayak ini nah. Tegas sih tak. Nah. Makanya ini kayak apa hendak nyata ini bukannya. Ketika kau ingkari kasih sayang Allah, hendak merat dosa. Aneh deh udah pada dosa. Pengikut Muhammad nyata kada ikut. Ikut dari mana? Nyatanya ikan membantah. Napasmu aja ikan merasakan penyakit, ikan melakukan patasol mo. Dosa. Ya, Pak. Ya kalau lalu secara pengetahuan karena kita di sholat kita bawa dosa. Nanti kam. Kenapa? Ini semua yang dijelaskan sampai Mi'rajnya ke sini menuntun ikam pada kenyataan sholat sebenarnya. Jadi bila ikam hafal aja buahnya, ikam kan dapat kenyataan ini. Kan dapat kenyataan ini bila hafal aja. Nah, bila sudah dapat kenyataan ini, jangan ujar lagi bang. Maka ikam berada di dalam takbiratul ihram. Kada ada orang yang dapat melihatmu lagi. Kan, itu aja. Kenapa? Karena di situ makam karam. Nah, karam itu artinya tenggelam, gelap. Mas. Tuh. Yang itulah yang diajarkan Khidir kepada Musa. Membolongi perahu atau kapal. Supaya ikam tenggelam di lautan ma'rifatullah. Maka bila ikam tenggelam. Musa on Harun akal pikir lah. Ya. Bila ikam tenggelam akal pikir. Ikam kada bakal berpikir itu dan ini nih. Pendapat kena deh. Lalu tenggelamnya ikam kemana? Tenggelamnya ikam ke lautan hatimu. Nah, ke situ dulu. Lalu apa yang kau dapat di dalam lautan hatimu? Mutiaranya yang mana? Nih. Tuh, lihat nih. Nah. Jadi bila ikam tenggelam ke sini mati dulu lah pas. Lihat ibunya. Iyalah, ini tanah ya. Ini air ya. Amun ikam tenggelam di air lah, mas leh. Tuh buahnya. Maka bila ikam lama sini matilah. Telah berpulang ke rahmatullah. Nah,
Ah, lah. Telah berpulang ke rahmatullah, selamat. Tuh baru. Selamat tuh. Bila berpulang ke rahmatullah, selamat. Bila kada tahu dengan rahmatullah, aku kan hendak nyambetakan apakah itu. Itu aja. Apa itu iritannya? Lalu sampai pada kenyataannya wujud. Nah, diri. Aku kan kemana-mana buatnya. Dan aku kan datang di mana-mana. Lalu ketika tubuh pian belum lahir, aku ada, udah sekalinya. Kenapa? Karena nang penandunya. Lalu kalau tubuhku kena ada dan tiada tubuhku ini salah aku tetap ada nah. Itu berarti ketika rasa tubuh tadi lebur fana pada kenyataan roh, kada ada lagi berbentuk segumpal darah ini berarti. Nah, lalu roh rahmatan lil alamin, maka aku adalah alam. Tuh. Maka akulah yang dimaksud alif lam mim tersebut. Hanya atas surah Al-Baqarah tadi kan. Maka akulah yang dimaksud zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Nih. Tuh jadinya. Ke sini. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib daripada yang gaib. Nah, wahai bangsa jin dan manusia, berimanlah kepada Rasul Muhammad yang gaib daripada yang gaib. Tuh. Itunya. Lalu bangsa jin kan kada bertubuh. Tapi ketika ia melihat bentuk, maka bentuk itu tadi akan menjadi gambar baginya. Dapatlah ia lebur fana setiap gambar yang ada. Apa bedanya? Bentuk tadi adalah gambar baginya, ingat lah. Coba, pendengaran, penglihatan, dan hati, bila kada bertubuh? Bagus. Lalu, ketika pendengaran, penglihatan, dan hati tadi adanya di tubuh kucing. Kada kucing lah kamu. Itu aja. Nah, ke situ tuh, oh iyalah. Pakai itu juga. Tapi ketika pendengaran, penglihatan, dan hati tadi bertubuh, maka nyata tubuh sebuting aja lah. Nah kayak itu dah. Lalu kalau bangsa jin, inya bisa lain-lain tubuhnya. Tuh, tubuhnya. Makanya aja alam semesta ini aku nak kemana aja. Jadi tubuhku itu. Jangan mengganggu anggota majelisku lah. Tuh lah. Betul banyak. Inilah rumusnya. Siapa gerang nih? Anu saja. Rahmatan lil alamin. Mungkada ini kan ada kami kamdo. Nah, oh ya gitu. Nah, tuh banyak. Lalu setelah memahami itu, ya, lalu apa bedanya nubuhanmu? Kamu tuh bola. Ya. Ketika Ika mengidolakan seseorang, pasti Ika merasa yang Ika mengidolakan. Ya kan? Biar awak kurusa, tapi ketika Ika mengidolakan beri prima, rasakan awak bujur kita. Kayak apa aku kada paham. Nah kan dari situ tadi sekalinya. Nah ini banyak. Maka ganal halus tubuh tuh. Jadi bahasanya ganal tuh lah kada ditampak, halus kada diraut pak itu tuh.
Nah, aku kada dibentuk. Nah, itu pendirian. Nah. Lalu pang wani ona halus nang kenal takutan. Bah. Nah, ikam. Nah, ya gitu. Ini tubuh kayaknya. Nah, itu tubuhannya ai. Lalu apa yang kamu dapat dari majelis taklim malam ini? Apakah ada sama? Ada sama. Padahal yang kamu dengarkan sama bukannya ai. Iya. Itu. Ada sama yang didapat itu sebenarnya. Tapi ketika kamu dengarkan adalah sama, kamu dengari, maka siapa yang rajin mengulang-ulang maka akan dapat tuh. Ada bagian-bagian yang terlewatkan. Nah itu maksudnya. Nah ini Mi'raj tadi lah. Nah ini maka setelah Rasulullah lewat daripada langit ketujuh, kan ada sebutan, kan ada dialog sebenarnya. Langit pertama bertemu dengan Adam alaihissalam, bapak batang tubuh. Iya. Lalu kenapa beliau Musa menyuruh tadi menawar? Ayo lihat deh, yang menyuruh menawar tadi tentang sholat tadi siapa? Musa kan? Musa. Apa itu tak? Suruh naik lagi, ya. Maka Rasulullah turun naik. Padahal itu lagi berdongeng bang mendengar Isra Mi'raj. Maksiannya Rasulullah turun naik. Handakah Rasulullah kada turun naik di kamar? Mati. Lihat kalau, nah ini nah. Jadi kelihatan menekakan-nakan tuh dasar. Ale. Nah. Nah, apa itu rumusnya? Setelah di atas pada langit ketujuh inilah yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Itulah sebutannya sebenarnya, atau dimaksud alam ruang haruang. Sebutannya pulang, padahal kadang alih roh kata aja dah. Amun roh semuaan ini jadi alam semesta ini adalah roh sorangan, roh panirun siapa? Nah, maka kan apa yang kemahayal itu dan ini coba pangho tadi bang bujur-bujur, coba bujur-bujur ikan tenggelam di dalamnya, ada bunyi sekali nggak bunyi manggah lah, coba silakan nih kamu coba. Aduh, nah ketika maka yang nyaman merasakan tuh diam. Yang ketika Allahnya tuh nyaman. Coba bangun aduh ya, ayo aja lah. Dah. Itu tuh. Lalu tadi rasakan bujur-bujur badai. Lalu nah, rasakan bujur-bujur. Maka rasa Allah dengan rasa tadi kan ada dua kala. Maka ikam tauhid tuh. Kenapa? Karena qul huwallahu ahad. Qul hu Allah esa. Maka siapa nyata pada ketauhidan tadi? Surga. Surga buatnya. Kada melihat lagi kepada kelakuanmu. Kenapa? Karena bila tauhid kawalain Allah nama kelakuan. Di situ manusia akan sanggup berpikir. Coba kita ini bungul buatnya yang memikirkan kelakuan Allah Ta'ala itu aja dah. Coba kamu, aku bertanya. Coba kamu kawalah memprediksi. Isok apa nak Allah gawe? Nah, ulah situ catat. Allah isok jam sano mendung, menjadikan mendung. Ayo catat mengkana harat. Iya kala. Nah di situ. Itulah bacaannya. Maka takluk iradat kepada Allah. Ketika takluk iradat, takluk kepada kehendak Allah buannya lah. Ingatinlah, siapa yang takluk iradat, takluk kepada kehendak Allah Ta'ala. Kehendak lah ada dinya kehendak Allah Ta'ala. Ingati, maka ada dua kehendak. Nah,
Nah maulah dua kehendak, kenapa ikam ada cuma isi kehendak? Nah itu maka ketika ikam takluk kepada iradat Allah, ujar Allah, wujudanlah. Pak itu buannya, Han. Coba ikam di dalam diam, nah dengari kalimat ini kau rasakan, rasa itu akan bertanya ke kamu, juran kayaknya. Itu. Maka tegasi bujur-bujur ikam tenggelam di dalam rasa yang kada berdialog lagi ikam. Hanya lepas, karena bila berdialog berpikir mun kawan yang baik, bang, wah. Lapah buannya, ujar Allah ada yang kada baik kamu kelakuan kok. Yang kada baik itu ikam mir sampai hiang nah. Ya apa lagi? Aduh, buannya. Apa itu tuh? Aduh. Lalu ingatilah, wahai makhluk bergerak bernyawa di muka bumi, yang mana gerang yang amal diterima bila bergerak beramal di ikam tu amal Allah Ta'ala itu yang sah. Wah, itu dah. Lalu mun ada yang berisi amal lah, mak kada malu kah? Allah bertanya kamu sih bergerak kah? Kada bang, tahu kam, hanya tahu ya lah. Apa lah kaulah wala usah tahu wala kada usah. Tawak batu. Nah ini, nah kayak itu bukan jai. Tegasi maka ikam kada ada putus di dalam lillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama pada malam hari ini bermanfaat buat kita berataan. Amin. Bila salah dan hilaf kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.